warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ainaul Mardiah, dalam pembelajaran IPA kelas 8. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sering dengan sabun. Mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita memiliki tujuan pembelajaran memahami konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran kita dan sistem sonar pada hewan. Kita akan membahas tentang getaran. Kita pegang leher kita akan merasakan adanya getaran membran pita suara. Contoh yang lain, getaran pada beduk saat dipukul, getaran pada sinar gitar saat dipetik. Jadi getaran adalah gerak benda berulang-ulang secara berbolak-balik. Contoh, sebuah bandul dilepas dari kedudukan yang seimbang, kemudian ditarik ke A, O, B, O, A, dan gerak bolak-balik itu disebut getaran. Getaran adalah banyaknya getaran setiap waktu disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah Hertz. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran disebut periode. Bagaimana dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Dia membawa energi, sedangkan gelombangnya tidak berpindah. Ada dua macam gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan wadah atau tidak membutuhkan medium, sedangkan gelombang mekanik, gelombang yang perambatannya membutuhkan medium. Contoh, di bulan astronot tidak dapat mendengarkan bunyi karena tidak ada udara sebagai medium. Gelombang mekanik bentuknya ada dua, gelombang transversal tegak lurus arah rambatannya, dan gelombang longitudinal arahnya sejajar dengan arah getar. Bagaimana contohnya? Besar pada gelombang transversal memiliki panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode, satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang berdekatan. Sehingga cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Oke, anak-anak. Sehingga kita akan menemukan rumus sebagai berikut. V atau cepat rambat gelombang adalah S jarak tempuh per T waktu. Sehingga ketika pada gelombang menjadi V sama dengan lambda per periode. Bagaimana dengan bunyi? Bunyi timbul karena adanya sumber yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang hanya dapat merambat melalui medium, baik padat, gas, maupun cair. Syarat-syarat terdengarnya bunyi yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium, adanya alat pendengaran, dan memiliki frekuensi tertentu. Ada 3 macam bunyi berdasarkan frekuensi, yaitu infrasonik yang kurang dari 20 Hz, audiosonik antara 20 sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Lumba-lumba, anjing termasuk memiliki contoh gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik banyak dimanfaatkan di dunia kesehatan. Salah satunya dipakai untuk menghancurkan tumor atau batu pada ginjal. Juga dipakai untuk USG dan keperluan yang lain. Manusia
belalang, kelelawar, anjing memiliki kemampuan mendengar yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak semuanya bunyi dapat kita dengar karena kita memiliki audio sonic, frekuensi audio sonic. Bagaimana cepat rambat bunyi? Cepat rambat bunyi tergantung dari mediumnya. Semakin padat, maka cepat rambatnya akan lebih cepat. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Manfaatnya dapat memperkuat bunyi asli, tapi juga dapat membuat kerusakan. Contoh, apabila ada bom, maka resonansinya dapat meruntuhkan rumah atau kaca-kaca. Bunyi pantul ada dua, gaung dan gema. Gaung adalah bunyi yang muncul sebelum bunyi asli selesai, sedangkan gema bunyi yang muncul setelah bunyi asli. Gelombang pantul dapat dimanfaatkan untuk menghitung kedalaman laut, juga mencari sumber minyak. Bagaimana anak-anak kita bisa mendengar? Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis yang disebut suara. Dalam keadaan biasa, getaran dapat mencapai indera pendengaran yaitu telinga melalui udara. Gelombang bunyi yang masuk ke telinga luar akan menggetarkan gendang telinga dan diterima oleh saraf dan selanjutnya dikirimkan ke otak. Telinga kita memiliki bagian luar, tengah, dan dalam. Maha besar Allah. Bagaimana dengan sistem sonar? Masih ingat tadi tentang kelelawar? Nah, kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik. Nah, ini kemudian ditiru oleh para ahli teknologi dan ilmu pengetahuan untuk dapat diterapkan dalam mengamati janin yang ada di dalam kandungan atau USG. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi adanya penyakit seperti yang tadi diterangkan ke depan. Ada juga untuk mengukur kedalaman laut sehingga memiliki rumus S sama dengan V kali T per 2. Dengan S adalah kedalaman lautan, V kecepatan gelombang ultrasonik, dan T waktu tiba gelombang ultrasonik. Nanti kita berlatih anak-anak. Selamat berlatih.